Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi ke video saya. Saya Lestari Tuaturop, NPM 200910216, mata kuliah dengan strategi belajar mengajar. Saya semester 3, Prodi PGSD, yang dimana dosen pengempu saya yaitu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI MPD. Baik, di video kali ini di sini kita akan membahas tentang penggunaan media sumber belajar. Yang dimana pokok pembahasan kita kali ini yang pertama itu pengertian penggunaan media sumber belajar, dan yang kedua media sebagai alat bantu proses pembelajaran, dan poin ketiga media sebagai sumber belajar, yang keempat macam-macam media sumber belajar, dan yang kelima prinsip pemilihan dan penggunaan media, dan yang keenam atau yang terakhir pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama. Yang pertama tadi itu pengertian penggunaan media sumber belajar. Kata media berasal dari bahasa Latin atau medius, yang secara harfiah yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau wasali, atau juga biasa disebut pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Santoso S. Hamijojo, media adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang menyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. Sedangkan asosiasi teknologi dan komunikasi atau biasa disebut ICT di Amerika memberikan batasan, yaitu media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Kesimpulannya, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran atau perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna untuk mencapai tujuan pengajaran. Baik, kita ke poin yang kedua, yaitu media sebagai alat bantu proses belajar. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang menghendaki untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik, sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran suka untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau kompleks. Yang dimaksud alat bantu di sini adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidik atau pengajaran. Alat bantu ini berfungsi untuk membantu dan meragakan sesuatu dalam proses pengajaran. Alat bantu ini disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu diterima atau ditangkap melalui panca indera. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar anak didik dalam tengah waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses ini hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Akhirnya, dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar, dan gurulah yang mempergunakannya untuk belajar anak didik demi tercapainya tujuan pengajaran. Baik, selanjutnya kita ke poin yang ketiga, media sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Biasanya guru hanya menetapkan buku teks sebagai sumber belajar. Namun, dalam perkembangannya, maka sumber belajar tidak hanya buku saja, tetapi guru sebaiknya memanfaatkan sumber lain selain buku wajib, misalnya film, majalah, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Udin Saripudin dan
Winata Putra mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku atau perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Karena itu, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Media pendidikan sebagai sumber belajar ikut membantu guru memperkayakan wawasan anak didik. Aneka bentuk dan jenis media pendidikan yang dipergunakan oleh guru menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi anak didik. Dalam menerangkan suatu benda, guru dapat membawa bendanya secara langsung ke hadapan anak didik di kelas. Dengan menghadirkan bendanya seiring dengan penjelasan mengenai benda itu, maka benda itu dijadikan sebagai sumber belajar. Dewasa ini, perangkat teknologi sudah ada di mana-mana. Pertumbuhan dan perkembangan hampir tak terkendali. Di sekolah-sekolah, khususnya di kota besar, teknologi dalam berbagai bentuk dan jenisnya sudah dipergunakan untuk mencapai tujuan. Ternyata teknologi tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sumber belajar dan proses belajar mengajar. Guru yang pandai menggunakan media adalah guru yang bisa memanipulasi media sebagai sumber belajar dan sebagai penyalur informasi dari bahan yang disampaikan kepada anak didik dalam proses belajar mengajar. Baik, kita ke poin yang keempat, macam-macam media sumber belajar. Media pembelajaran banyak jenis dan macamnya, dari yang paling sederhana dan murah hingga yang canggih dan mahal. Ada yang dapat dibuat oleh guru sendiri dan ada yang diproduksi oleh pabrik. Ada yang sudah tersedia di lingkungan untuk langsung dimanfaatkan dan ada yang sengaja dirancang oleh para ahlinya. Macam-macam media yang digunakan sebagai sumber belajar, yaitu yang pertama dilihat dari jenisnya. Media dibagi ke dalam media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, caster, recorder. Media piringan hitam, media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. Selanjutnya, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengendalikan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar seperti film strip atau film melangkai, slide atau film bingkai, foto, gambar atau lukisan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu atau film kartun. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara atau unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi lagi ke dalam. Yang pertama itu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Pembagian lain dari media ini adalah audiovisual murni dan audiovisual tidak murni. Oke, selanjutnya kita ke poin yang kelima, prinsip pemilihan dan penggunaan media. Seorang guru diharapkan dapat menentukan media pilihannya sesuai dengan kebutuhan pada suatu kali pertemuan. Jangan sampai penggunaan media menjadi penghalang proses belajar mengajar yang akan guru lakukan di kelas. Ketika suatu media akan dipilih dari dipergunakan, ketika itulah beberapa prinsip perlu diperhatikan dan dipertimbangkan para guru. Drs. Sudirman N. mengemukakan beberapa prinsip pemilihan media pengajaran sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemilihan. Pemilihan media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Pemilihan media untuk pembelajaran atau sistem belajar. Untuk informasi yang bersifat umum, tahukah sekedar untuk hiburan saja mengisi waktu kosong? Lebih spesifik lagi, untuk pengajaran kelompok atau pengajaran individual. Tujuan pemilihan ini berkaitan dengan kemampuan berbagai media. Dan yang kedua itu karakteristik media pengajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya maupun cara penggunaannya.
Memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pengajaran. Dan yang ketiga itu alternatif pilihan. Memilih pada hakikatnya adalah proses membuat keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Guru bisa menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat berbagai media yang dapat dibandingkan. Sedangkan apabila media pengajaran itu hanya satu, maka guru tidak bisa memilih tetapi menggunakan apa adanya. Sedangkan menurut Dr. Hana Sudjana 1991 ayat nomor 104 tentang prinsip-prinsip penggunaan media agar mencapai hasil yang baik, yaitu yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat, dan yang kedua menetapkan atau memperhitungkan subjek dan yang tepat, yang ketiga menyajikan media dengan tepat, dan yang keempat menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Baik, kita ke poin yang keenam atau yang terakhir, pengembangan dan pemanfaatan media sumber belajar. Media pengajaran adalah suatu alat bantu yang tidak bernyawa. Alat ini bersifat netral. Peranannya akan terlihat jika guru pandai memanfaatkannya dalam belajar mengajar. Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, media mempunyai beberapa fungsi. Hana Sudjana 1991 merumuskan fungsi media pengajaran media 6 kategori sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Dan yang kedua, penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Dan yang ketiga itu media pengajaran dalam pengajaran. Penggunanya integral atau tidak terpisahkan dengan tujuan dari isi pelajaran. Dan yang keempat itu penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan, melainkan proses belajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Dan yang kelima itu penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Poin yang keenam itu penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Sekian dari video saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Unika Smart, Unika Jaya.